Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, khususnya para Gen Z. Coba jujur, siapa di antara kita yang pernah merasa lelah akhir-akhir ini? Bukan karena terlalu banyak aktivitas fisik, tetapi lelah secara mental. Lelah karena terus membandingkan diri dengan orang lain di media sosial. Lelah karena tugas kuliah yang menumpuk, target yang harus dicapai, atau ekspektasi yang terasa semakin tinggi. Ironisnya, kita hidup di era yang serba terhubung. Kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja hanya lewat layar ponsel. Namun, banyak orang justru merasa kesepian, cemas, bahkan kehilangan arah. Saat menghadapi kondisi seperti ini, terkadang kita hanya mendengar nasihat singkat seperti sabar ya, atau disuruh untuk perbanyak sholat. Nasihat itu tentu baik, tetapi seiring kali muncul pertanyaan dalam hati. Bagaimana cara tetap sabar saat rasanya sudah hampir menyerah? Bagaimana bisa tenang saat sholat jika pikiran kita masih berantakan? Karena itu, pada kesempatan ini, mari kita berbincang dengan lebih terbuka tentang kesehatan mental dan spiritualitas, serta bagaimana Islam memberikan panduan yang begitu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Teman-temanku semuanya, dalam Islam ada konsep yang dikenal sebagai tazkiyatun nafs, yaitu proses membersihkan dan memperbaiki jiwa. Jika kita lihat lebih dekat, konsep ini memiliki banyak kesamaan dengan tujuan psikologi modern, yaitu memahami emosi, mengelola luka batin, dan membangun kesehatan mental yang lebih baik. Rasulullah pernah bersabda, "Ketahuilah dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan kita bahwa kesehatan hati sangat berpengaruh pada kehidupan kita secara keseluruhan. Karena itu, menjaga kesehatan mental bukan hanya tentang mengurangi stres, tetapi juga menjaga hati dari rasa iri, dengki, kecemasan yang berlebihan. Salah satu tantangan terbesar yang banyak dialami generasi kita adalah FOMO atau fear of missing out, yaitu perasaan takut tertinggal dari orang lain. Ketika melihat pencapaian teman di media sosial, tanpa sadar kita mulai membandingkan hidup kita dengan hidup mereka. Disinilah Islam mengenalkan nilai qanaah, yaitu merasa cukup atas apa yang Allah berikan, tanpa berhenti berusaha untuk menjadi lebih baik. Qanaah bukan berarti pasrah atau tidak punya ambisi. Justru, qanaah membantu kita tetap bersyukur dan tenang sambil terus berikhtiar. Allah berfirman dalam surat Toha ayat 124, "Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit." Kesempitan yang dimaksud bukan hanya soal materi, tetapi juga kesempitan hati yang membuat seseorang selalu merasa kurang dan tidak pernah tenang. Selain qanaah, Islam juga mengajarkan tawakal. Tawakal berarti berusaha dengan sungguh-sungguh, lalu menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah. Kita sering merasa cemas karena ingin mengendalikan semua hal, padahal tidak semua hal berada dalam kendali kita. Dengan tawakal, kita belajar menerima bahwa ada hal-hal yang memang harus kita serahkan kepada Allah setelah melakukan yang terbaik. Teman-teman, hal ini yang tidak kalah penting adalah memiliki lingkungan yang sportif. Kadang-kadang, seseorang memilih memendam masalahnya sendiri karena takut dihakimi atau dianggap kurang iman. Padahal, Rasulullah membangun lingkungan yang penuh empati. Para sahabat bisa mengungkapkan kesedihan, ketakutan, bahkan kesalahan mereka tanpa takut direndahkan. Kita juga perlu menciptakan lingkungan seperti itu, lingkungan yang membuat seseorang nyaman berkata, aku sedang tidak baik-baik saja, tolong doakan aku, tanpa takut mendapatkan penilaian negatif. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 2, dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, mendengarkan teman yang sedang bercerita tanpa menghakimi, memberi dukungan saat mereka sedang terpuruk, atau sekedar menanyakan kabar dengan tulus.
juga merupakan bentuk tolong-menolong dalam kebaikan. Teman-temanku semua, merasa lelah, sedih, kecewa, atau cemas adalah bagian dari kehidupan manusia. Tidak ada yang salah dengan perasaan-perasaan itu. Yang penting adalah jangan sampai kita kehilangan harapan dan menjauh dari pertolongan Allah. Jika merasa membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk mencarinya. Jika perlu berbicara dengan orang yang dipercaya, lakukanlah. Jika perlu berkomunikasi dengan psikolog, itu juga tidak masalah. Dan jika ingin mencurahkan segala kegelisahan kepada Allah dalam doa dan sujud, jangan ditunda. Mari kita ingat bahwa menjaga kesehatan mental bukan berarti kita kurang iman. Justru kita adalah bagian dari ikhtiar untuk menjaga amanah yang Allah titipkan kepada kita. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah, tenangkan hati kami ketika gelisah, kuatkan kami ketika lemah, lapangkan pikiran kami ketika merasa sesak, dan hadirkan orang-orang baik yang selalu mengingatkan kami kepadamu. Jadikan kami pribadi yang sehat secara mental, kuat secara spiritual, dan bermanfaat bagi sesama. Karena pada akhirnya, ketenangan yang sejati bukanlah hidup tanpa masalah, melainkan hati yang tetap tenang karena selalu dekat dengan Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.